Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Mirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama kami atau kembali lagi setelah sekian lamanya dalam channel kesayangan kita semuanya, SMP Khairul Ummah Islamic Boarding School. Dalam acara spektakuler, yaitu adalah podcastku, podcast Khairul Ummah, ya. Podcast yang dulu biasanya diberlangsungkan untuk para santri dan para guru. Kali ini kembali lagi untuk kali keduanya kita podcast bersama salah satu daripada guru yang ada di Pondok Pesantren Modern Khairul Ummah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sudah bersama kita beliau Ustadz Muhammad Syadat SAG. Apa kabar Ustadz malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ustadz, jadi awal untuk mengawali pembicaraan kita, bincang-bincang kita ini, saya mau tanya-tanya terkait kesan dan pesan antum nih, kan antum sudah 1 tahun ya di PPMKU ya. Ya, betul. Coba gimana kira-kira pesan dan kesan yang bisa antum ungkapkan, dihadirkan untuk pemirsa di mana saja mereka menyaksikan tayangan ini? Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara kesan ya, Oke, alhamdulillah bisa dikatakan saya di sini ini pengalaman saya mengajar baru pertama kali. pertama kali. Setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah. Karena dulu ketika masih kuliah ya, itu belum pernah ngajar di sekolah. Jadi di sini pengalaman pertama kali ngajar di sekolah formal gitu. Sebelumnya memang sempat ngajar, cuma bukan ngajar kayak pelajaran gitu. Kayak misalkan di sini kan saya ngajar sirah, akhlak, kemudian non formal. Ya, non formal. Mungkin cuma tahfidnya aja. Oh iya. Ketika masih di Depok waktu itu. Oh iya, ini antum bicara tentang tempat dulu di mana kita belum kenalan nih tentang biodata antum. Oh, siap. Oke, boleh di-spill biodatanya. Ya, jadi nama saya Muhammad Syahdat. Iya. Saya dari Tangerang. Tangerang ya. Dari Tangerang dulu MTS, kemudian aliyahnya di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. MQ ya. MQ. Oh iya, terkenal MQ itu. Kemudian kuliahnya itu di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Masya Allah. Baru kemudian saya ke sini. Jadi tadi dilanjutkan sempat mengajar di Depok. Betul, sempat mengajar di sekolah yang ada di Depok. Sekolah yang ada di Depok. Dan itu pun nggak sampai ini ya, nggak sampai lama ya, paling 1 bulan. Karena itu cuma pengganti aja. Jadi ya, sebenarnya ada guru yang aslinya, kemudian guru yang aslinya kalau nggak salah berhalangan, kemudian saya yang gantiin selama 1 bulan itu. Oke, jadi pengalaman atau kesan yang didapatkan di PPMKU ini adalah ini pertama kali mengajar dalam tanda petik formal. Betul, pertama kali. Alhamdulillah. Rada kaget ya bagaimana itu? Oh, itu jelas ya. Pertama kali. Kalau itu jelas, kalau itu pertama kali ngajar gitu kan. Karena kita ini, saya ya terutama, ketika sebelum berangkat pengabdian itu kan, saya kan pengabdian kan di sini. Sebelum berangkat itu nggak banyak kegiatan lah di Depok gitu kan. Karena fokus skripsi, kemudian kuliah nggak terlalu banyak jam. Kemudian setelah sidang itu kan ada jeda waktu beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian skripsi selesai, revisi selesai, kemudian kan nganggur gitu. Iya. Artinya nggak ada kegiatan apapun kecuali kegiatan pesantren aja. Nah, kemudian datang ke sini, langsung kegiatannya full. Full ya. Kemudian pengalaman pertama ngajar, jadi kaget. Sampai waktu itu sempet ya kayak gimana ya, kayak merasa kayaknya saya nggak betah di sini gitu. Boleh diumpamakan seperti orang yang baru pertama kali mondok lagi. Betul, kayak gitu. Udah nggak kenal siapa-siapa ya kan. Nggak kenal siapa-siapa, Anda nggak kenal antum juga waktu itu kan, nggak kenal Ustadz Azam, Ustadz yang lain nggak kenal.
jadi bingung mau ngomong ke siapa gitu. Heeh. Nah, jadi ya kaget lah, bener tadi Ustadz bilang tuh kayak orang yang baru mondok lagi. Datang ke sini sendiri, nggak ada kenal Tapi siapa-siapa. nggak nangis nggak? Hampir mau nangis lah, hampir mau nangis. Terus Ajib, ya ajib. pengalaman pertama ya ngajar ya itu. Kemudian kesan yang lain juga pernah waktu itu ditanya ya, ngajar lah, ngajar siroh, kemudian ditanya, Anda nggak bisa jawab. Hmm. Itu sampai kepikiran berhari-hari. Karena aneh, Oh, aneh ngerasa tuh kayak, masa sih guru nggak bisa jawab pertanyaan muridnya? ayo, ayo. Sedangkan muridnya kelas 7 lagi gitu kan. Ya Allah, kayak itu kepikiran, serius, itu kepikiran banget sih. Tapi mulai dari situ, ya udahlah, namanya kalau kata Ustadz Naim kan, pernah soal ke Ustadz Naim, Ustadz Naim bilang yang namanya guru itu kan harus lebih banyak belajarnya daripada muridnya, Muridnya. betul. Jadi ya udah kalau memang belum bisa jawab, ya dijawab di lain waktu dengan mencari jawabannya. Tidak Jadi ada waktu luang jadi gitu. detailnya antum nih di PPMKU ngajar apa aja mapelnya tuh? Kalau di tahun kemarin ya, Iya. kalau di tahun kemarin Ana ngajarnya siroh itu pakai kitabnya Khulasoh Nurul Tahun Yakin. kemarin ya. Tahun Heeh. kemarin. Siro. Kemudian akhlak, Akhlak, pakai kitab Taisirul Kholak sama Taklim Ta'lim. ta'lim, muta'allim. Kemudian tajwid itu pakai kitab Hidayatul Mustafid. Oh, ajib. Ya, Tahun kemarin. tahun kemarin. Kalau tahun ini? Tahun ini cuma ngajar siroh dan tajwid aja. Berarti tahun ini lanjut lagi ya, insya Allah ya. Belum. Insya Allah mungkin, belum tahu, belum tahu, belum tahu. Tapi insya Allah ada Karena bicaranya pengganti. tadi tahun kemarin, terus Iya. kemarin, terus sekarang tahun ini ya. Iya, tahun ini Ada insya Allah ada perbedaan. pengganti. Oh, Insya Allah, insya Allah, insya Allah. kita doakan mudah-mudahan gak ada penggantinya. Aminin kan nih, gitu. Malaikat yang aminin. Aduh. Oke, Ustaz, terima kasih. Ini udah spill terkait masalah keberadaan antum, eksistensinya antum, Ya. mulai dari biografi, kemudian apa yang antum jalani di PPMKU. Terkait Anambas sendiri ini secara umum, tadi kita Ya. udah bicara secara khusus PPMKU, Anambas sendiri gimana di mata antum ini? Kalau di mata Ana, Anambas ini Ana ya bagi orang yang nggak pernah atau jarang main ke pulau gitu, kemudian datang ke Anambas dan baru pertama kali Ana ngerasa kayak Anambas ini luar biasa. Kalau menurut Ana ya, luar biasa. Banyak yang membuat Ana itu kayak budaya Anambas yang bikin anak shock. Shock culture namanya. Kalau bahasa Inggris. Kalau kata orang gitu. Ini shock karena kagum. Karena kagum yang pertama. Kagumnya karena di sini luar biasa alamnya, indah-indah banget. Dan itu gratis. Artinya nggak dipungut biaya apapun gitu kan. Meskipun ada tempat yang misalnya dipungut biaya, itu nggak terlalu mahal. Paling 10.000. Kayak dulu kita pernah ke Penyali itu kan. Betul, nah itu kan 10.000 kan masuknya cuma. Apa boleh dekatkan lagi? Oke, siap. Oke. Nah, kemudian yang bikin anak kaget ya, ini sebenarnya bukan kagum atau gimana, cuma heran. Ya. Nah, itu orang sini ya, ketika anak sebelum datang ke sini, kan anak di Tanjung Pinang dulu. Tanjung Pinang. 1 hari. Transit. Transit. Oh iya. Nginep di sana 1 hari, kemudian kan ketemu sama teman anak di sana kan. Dia cerita di sini itu motor ditinggal di jalanan berhari-hari nggak akan hilang. Ini cerita tentang Anambas ya? Betul, tentang Anambas. Itu ketika teman Ana cerita itu ketika masih di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Kemudian Ana datang ke sini, ternyata di sini juga kayak gitu. Kenyataan ya? Kenyataannya seperti itu, bahkan sampai orang itu motor ditinggal sama kunci-kuncinya. Allah, ajib, ya? Dan itu nggak ada yang ngambil, bahkan berhari-hari ditinggal. Itu yang buat Ana kayak kok bisa gitu. Maksudnya kayak heran, kemudian sedikit banget gitu. Artinya kriminalitas pencurian di sini tuh sedikit ya? Menurut Ana kalau ngelihat dari peristiwa itu ya gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah gitu kan ngelihat Anambas ini, masya Allah luar biasa, alamnya luar biasa, budayanya juga terutama ya, budayanya Melayu yang Ana juga baru tahu budaya-budaya di sini selama 1 tahun ya. Kayak apa yang antum bilang itu tepung
tawar. Tepung tawar, betul, tepung tawar. Mungkin kalau di Jawa itu bisa diistilahkan tasyakuran mungkin ya? Tasyakur Tasyakur ya. ya? Biasa kan kita ada kalau orang punya rumah baru, Betul. lahiran gitu Betul kan. betul betul betul. Nah itulah alhamdulillah, setidaknya sedikit banyak lah punya kesan dan kesan selama di Alhamdulillah, Anambas ini alhamdulillah. luar biasa gitu. Ustadz, ini kita podcast malam ini emang khusus ngundang antum karena antum punya spesifikasi di bidang Al-Qur'an terutama tahfidz. Oh gitu. Jadi tema kita pada malam hari ini Ya. tentang hafal Quran. Hafal Quran ya? Hafal Quran, ia menghafal Quran. Ya pokoknya Menghafal tentang Quran. bagaimana retorika seseorang itu caranya menghafal Al-Quran. Yang pertama Ustadz ya, langsung saja biar pertanyaannya langsung menjurus kepada tema. Ya. Menurut Insya antum Allah. Ustadz, definisi menghafal dan penghafal Quran itu bagaimana? Kalau menurut Ana ya, menurut Ana yang pernah Ana baca, yang pernah Ana ketahui, kalau menghafal Al-Quran itu adalah suatu proses mengulang-ulang bacaan, terutama kalau dalam tema ini kan menghafal Al-Quran, berarti dia mengulang bacaan Al-Qurannya. Jadi ketika orang itu mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya, otomatis kan dia bisa hafal. Gitu. Itu menurut Ana tentang menghafal Al-Quran. Nah, kalau penghafal berarti orang yang melakukan kegiatan mengulang-ulang tersebut. Seperti itu. Jadi misalkan ada santri di sini, dia sedang mengulang-ulang hafalan atau mengulang-ulang bacaan, berarti dia sedang menghafal. Nah, dianya disebut sebagai penghafal. Jadi gitu. Yang bisa kita garis bawahi pemirsa, menghafal Quran adalah mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Betul. Berarti bisa kita tarik kesimpulan orang yang menghafal Quran dalam definisi mengulang-ulang bacaan Al-Quran, berarti ada kalanya dia tidak sampai derajat melekat, hafal. Ya. Jadi ketika seseorang itu sedang mengulang-ulang bacaan, meskipun mungkin tidak sampai hafal, itu juga masuk dalam kategori menghafal gitu ya. Makanya saya pernah baca Ustadz, atau pernah dengar bahwa ada satu konsep, menghafal Al-Quran tidak harus hafal Quran. Menghafal Al-Quran tidak harus hafal Quran. Iya. Betul ya? Ya. Jadi cukup dia melakukan kegiatan tadi, mengulang-ulang Al-Quran. Kan mungkin kalau diambil dari bahasa Arabnya itu hifdzul Quran, hafidhu yahfazu hifdzon, itu diartikan menjaga atau diartikan menghafal. Mungkin orang yang mengulang-ulang Al-Quran itu dalam rangka hafidho, menjaga. Walaupun dia tidak hafal mungkin ya. Itu ya. Menghafal dan penghafal Al-Quran. Kemudian bicara tentang hafal Quran dan menghafal Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Ini agak belok sedikit ke masalah hukum. Hukum menghafal Al-Quran. Ya, hukum menghafal Al-Quran. Jadi saya pernah membaca, itu dijelaskan oleh Kiai Haji Aksin Sakho ya. Beliau mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu hukumnya ialah fardu kifayah. Artinya kalau misalkan dalam satu kelompok itu ada sebagian kelompok yang menghafal Al-Quran, maka kewajiban kelompok yang lain atau setengahnya itu gugur. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum menghafal Al-Quran itu ialah fardu kifayah. Terkait masalah hukum dan juga masuk kepada definisi yang sudah disampaikan tadi, bahwa seseorang itu bisa memenuhi kewajiban daripada tuntutan menghafal Quran ini ketika dia sudah mampu untuk menyelesaikan Al-Quran semuanya 30 juz, baru dia bisa menggugurkan daripada kewajiban yang lainnya, atau dia yang masih dalam proses atau yang bahkan tidak sampai selesai, itu juga termasuk sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Masih dalam proses. Jadi bisa dikatakan
ketika ada seseorang yang menghafal meskipun belum selesai semua, Atau meskipun tidak selesai? meskipun tidak selesai, Heeh. artinya ya itu yang setengah lagi kewajiban yang lainnya menjadi gugur. Gitu ya. Ya, jadi gugur setengah. Allah ya, berarti jasanya besar sekali orang itu. Luar biasa untuk penghafal Al-Quran. Terus Ustaz, selanjutnya eh biar pemirsa, terutama santri atau siapapun yang menyaksikan ini lebih terinspirasi lagi mungkin untuk menghafal Al-Quran. Mungkin nanti kita belum sempat, mungkin nanti kita punya saudara atau punya anak atau punya cucu bahkan nanti di kemudian hari. Eh, Kisah Ustaz, kisah-kisah inspiratif yang antum pernah tahu, yang antum pernah dengar atau pernah baca terkait mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Oke. Jadi kisah ini saya ambil ketika masih di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. MQ tadi. Masih di MQ. Heeh. Jadi di MQ itu ada bapak-bapak sudah tua, beliau di MQ itu diamanahi untuk jaga gerbang pondok. Jaga gerbang pondok. Jaga gerbang Jaga pondok. sekolah gitu ya. Jaga Oh, pondok. jaga pondok, jaga pondok ya. Jaga pondok. Heeh. Beliau umurnya pada saat itu ya, umurnya kalau nggak salah 60 tahun lebih. 60 tahun. 60 tahun lebih. Beliau setiap pagi tugas, dan itu ketika tugas itu beliau selalu menghafal. Selalu menghafal Al-Quran. Sambilan gitu. Sambil. Jadi misalkan gerbang ini artinya kan tutup nih. Kalau misalkan ada mobil keluar masuk kan otomatis beliau yang bukain. Itu kalau nggak ada mobil keluar masuk, beliau di dalam pos beliau ngaji. Beliau ngafal Al-Quran. Bahkan umurnya udah sampai 60-an lebih pada saat itu. Jadi beliau kerja di situ memang sudah sejak lama atau memang mulai kerja di situ sudah tua memang? Sudah sejak lama. Sejak lama. Nah, kemudian beliau menghafal terus, dan hafalan beliau itu juga disetorkan. Masya Allah. Bahkan setiap pagi ba'da subuh beliau selalu datang, kalau di sana namanya badal. Badal itu kayak penerima setoran gitu. Oh, itu namanya badal di sana. Namanya badal kalau di sana. Jadi beliau setiap ba'da subuh itu datang ke badal beliau untuk menyetorkan hafalan yang beliau hafal ketika kemarin ya gitu. Jadi beliau ngafal, setiap beliau tugas beliau ngafal, esokannya beliau setorkan. Sudah beliau setorkan, kemudian beliau tugas lagi, begitu seterusnya. Setiap hari seperti itu. Sampai kok suatu ketika beliau, saya lupa itu pada tahun berapa, beliau itu oleh Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran itu diwisudakan. Allah. Karena memang hafalannya sudah selesai sampai 30 juz. Itu kira-kira Ustaz, pada waktu itu beliau diwisudakan udah usia berapa itu kira-kira? 60-an lebih. 60-an itu. 60-an lebih. Itu bayangkan. 60-an lebih. Otomatis orang tua yang misalkan umurnya udah segitu kan biasanya rata-rata ya pelupa. Gitu kan? Iya, bahasa pikun gitu ya. Iya, mungkin ya. Kemudian pelupa. Tapi beliau tuh kayak mungkin karena berkahnya Al-Quran ya. Beliau karena menghafal terus, kemudian dilatih terus gitu kan, otaknya, kemudian menghafal terus. Itu beliau sampai setorannya selesai 30 juz dan diwisuda oleh Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Bayangkan, itu orang tua yang sudah 60-an tahun tapi semangat menghafalnya masih luar biasa. Nah, sekarang bagaimana dengan kita gitu? Yang masih muda, yang masih punya waktu banyak, kemudian masih punya ingatan yang kuat gitu kan? Kira-kira masih mau gak untuk menghafal dan punya semangat seperti Bapak yang tadi saya ceritakan? Kayak gitu. Bahkan sampai waktu itu beliau itu setelah acara wisuda itu diwawancara sampai masuk koran. Sampai masuk koran, waktu itu koran Jawa Pos, beliau itu berada di halaman yang awal, paling awal di bagian bawah. Saya masih ingat banget itu. Karena beliau menjadi ya satu-satunya wisudawan tertua pada saat itu. Mungkin itu pertama kali dan sampai sekarang belum ada lagi yang lebih tua dari beliau. Nah, itu luar biasanya beliau. Semangatnya sangat luar biasa. Oke pemirsa, seperti itu ya. Menyaksikan siapa saja ini, yang tua, yang muda, yang masih nyantri, yang masih sekolah, luar biasa ini. Tidak ada kata terlambat,
betul. untuk kita melakukan kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, gimana Ustaz? Thalabul ilmi minal mahdi ilal Ilallah. lahdi. Sampai ke liang lahat, sampai tua, artinya masih ada peluang kita. Apapun yang baik bisa kita lakukan, insya Allah masih dikejar. Tapi Ustaz, Masya Allah, kisah inspiratif sekali untuk menggugah semangat kita. Jangan sampai putus. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Ustaz, kira-kira yang bertanya nih, kalau ada yang bertanya, saya mau menghafal Quran. Syaratnya apa kira-kira? Kalau mau menghafal Al-Quran, sebenarnya syaratnya sih nggak terlalu banyak lah Ustaz ya. Yang penting dia punya keinginan yang kuat aja. Keinginan yang Niat. kuat, tekad gitu kan, yang kuat, dia punya kemauan, itu sudah bisa menghafal Al-Quran. Kemudian kalau misalkan dari segi menghafal ya, terutama bacaan yang harus diperhatikan Ustaz. Ya, jadi jangan sampai ketika kita menghafal Al-Quran, bacaan kita itu masih belum baik. Artinya masih belum sesuai dengan kaidah tajwid gitu. Jadi kalau bisa sebelum menghafal diperbaiki dulu bacaannya. Jadi Gitu. sudah melalui proses tahsin sebelumnya gitu ya. Betul. Kalau di sana biasanya di MQ itu ada program Binador. Binador, kemudian ada tahfidz. Nah, untuk mencapai program tahfidz itu harus melewati program Binador dulu. Nah, program Binador ini biasanya paling lama ditempuh itu 2,5 tahun. 2,5 ya. Itu paling lama. Paling lama tuh 2,5 tahun sampai 3 tahun lah. Paling cepat bisa 1,5 tahun bisa. Ya, Itu kalau dia model Binador tuh gimana, Ustaz? ya membaca, Ustaz. Baca. Membaca Al-Quran. Yang baca kita atau kita dikasih contoh sama guru? Kita dikasih contoh. Kita dikasih contoh dulu cara baca Talaki seperti ini. Betul. Dan itu sesuai dengan ini sih Ustaz, sesuai dengan kelas-kelasnya, sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau di sana program Binador itu, kalau dulu di zaman saya ya, itu ada tingkatan misal A1, kemudian B1, B2 sampai B3, kemudian C1 sampai C3, kemudian D1 sampai D2. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau yang D ini tingkatan dia yang paling rendah, artinya dia memang harus dari Iqra dulu. Tapi di sana tuh dulu itu nggak pakai Iqra, cuma saya lupa namanya. Yang penting dia tahapannya kalau sekarang ya seperti Iqra lah ya. Seperti Iqra gitu. Kemudian di C ini agak naik nih ke Al-Qur'an, tapi harus di ini dulu. Harus tadi ditalaki dulu gitu. Guru yang mencontohkan, yang ngikuti. Kemudian murid mengikuti. Kemudian di B ini agak naik lagi. Ini yang bacaannya sudah baik. Sudah baik, kemudian tajwidnya sudah bisa dikatakan bagus. Itu nah di tingkatan yang A ini yang biasanya bacaan bagus, tajwidnya bagus, kemudian hafalannya yang sudah banyak. Nah, kemudian untuk bisa mencapai program tahfidz itu harus ada syaratnya juga. Jadi syaratnya itu hafal 3 juz belakang, 28, 29, 30 dan surat-surat pilihan, surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman. Gitu. Baru kemudian nanti melalui tes, namanya di sana biasanya tes makbul. Tes makbul. Tes makbul. Untuk bisa sampai ke tahfidz. Untuk bisa sampai ke tahfidz harus melewati tes makbul dulu. Nah, tes makbul ini ditesnya apa? Ya itu tadi hafalan 3 juz belakang dan surat-surat pilihan dites. Kemudian kalau lulus baru nanti diwisuda. Diwisuda bin Nador namanya. Wisuda bin Nador. Setelah wisuda bin Nador di tahun ajaran yang baru ya atau di setelah liburan lah istilahnya gitu, baru dia memasuki program tahfidz. Jadi di situ dia ngafal, murojaah. Kemudian ada fasohanya itu biasanya 1 minggu sekali dan itu enggak melihat Al-Quran. Jadi fasohanya itu hafalan gitu. Selanjutnya Ustaz, kita kepengen juga diberi motivasi Ustaz terkait tadi kan ada cerita ya. Terus sekarang kita kepengen dari antum ini ngasih keutamaan, fadhail hafadzil Quran, keutamaan orang-orang yang hafal Quran. Apa yang bakal ia dapatkan kalau dia sudah menghafal Quran? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keutamaan atau orang-orang yang menghafal Al-Quran tuh sebenarnya dapat apa sih sebenarnya gitu kan? Betul, capek-capek kan dia. Capek-capek dapat apa ya gitu kan?
Udah capek-capek masa nggak dapat apa-apa, dan itu nggak mungkin nggak dapat Iya, apa-apa betul, gitu, nggak betul. mungkin, pasti dapat apa-apa Heeh. gitu. Dan tapi ya tetaplah kita nggak perlu berharap itu gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'an tuh banyak Ustaz, banyak. Bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat pun dapat gitu Mhm. ya, dapat keuntungan lah istilahnya gitu. Contohnya aja tadi yang saya cerita, apa, soal bapak tadi, bapak yang 60-an tahun, itu kan dia menghafal Al-Qur'an, kemudian diwisuda. Diwisuda ini kan sebagai apresiasi untuk beliau karena sudah selesai menghatamkan Al-Qur'an, setorannya 30 juz. Nah, ini kan sebagai kemuliaan juga, artinya beliau ini dimuliakan dengan cara diwisuda dan diapresiasi, gitu. Itu salah satu ya, salah satu kemuliaan orang yang menghafal Al-Qur'an. Kemudian kalau kita lihat nih di Indonesia nih ya, banyak perguruan tinggi atau kemudian universitas-universitas yang memang membuka beasiswa untuk para penghafal Al-Qur'an. Nah, ya kan? Jalur Jadi prestasi ya? jalur prestasi. Asik. Misalkan ada orang yang hafal 15 juz, misalkan beasiswanya 50% gitu. Kemudian ada yang hafal 30 juz, beasiswanya full sampai dia wisuda. Itu kan ada kayak gitu. Nah, ini kalau menurut saya ini salah satu bentuk kemuliaan orang yang menghafal Al-Qur'an di dunia. Di dunia ya, jelas yang Iya, kelihatan ya. heeh. Ajib. Jadi banyak orang yang mengapresiasi orang-orang penghafal Al-Qur'an. Bahkan di Al-Hikam pun kayak gitu. Jadi orang yang masuk Al-Hikam itu wajib 30 juz Ustaz. Kurang dari itu belum bisa masuk. Mhm. Nah, ini salah satu bentuk ya, salah satu bentuk memuliakan orang yang Hafal Quran. menghafal Al-Qur'an. Iya, Itu iya, di dunia. Kemudian ketika meninggal, misalkan ketika meninggal, saya pernah dengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wa ala alihi. itu ketika beliau mendapati 2 jenazah yang itu korban daripada perang Uhud. Perang Uhud. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, di mana di antara 2 jenazah ini yang hafalannya paling banyak. Karena eh, siapa di antara 2 ini hafalan yang paling banyak, maka didahulukan untuk masuk ke liang lahat. Nah, ketika meninggal saja dimuliakan oleh Ya Rasulullah yang Allah, Masya hafalannya paling Allah, banyak. tabarakallah. Nah, itu ketika meninggal. Belum Meninggal. lagi nanti ketika di akhirat. Allah. Bahkan dikatakan Allah bisa memberi syafaat. Rasulullah pun demikian. Bahkan Al-Qur'an pun demikian. Artinya orang penghafal Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Allah. Bahkan orang tuanya dikatakan bahwa orang tua dari penghafal Al-Qur'an itu diberikan mahkota. Masya Allah. Jadi Masya Allah. di dunia dapat, ketika meninggal pun dapat, bahkan di akhirat juga Masya dapat Allah. kemuliaan. Masya Allah. Itulah tentang kemuliaan Keutamaan. atau keutamaan orang penghafal. Seperti itu. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup, tips buat para pemirsa, terutama ya buat saya sendiri. Ada orang-orang yang mungkin merasa kepengen hafal Quran, tapi dia eh, rada kurang dalam masalah sabar. Oh ya. Pengen cepet nih, setahun selesai setoran 30 juz, 2 Oh ya. tahun. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, saya pernah melewati proses itu, Nah, Ustaz. gimana kalau pengalaman antum? Jadi saya pernah berada di titik saya tuh nggak sabar. Heeh, Saya tuh pengen buru-buru cepet hatam, cepet selesai. heeh. Karena waktu itu ya, mohon maaf, ini motivasi saya karena pengen bebas dari kegiatan Heeh, gitu. biar saya selesai semuanya. Kegiatan udah selesai, nggak perlu ikut fasoha, nggak perlu ikut mudarosa gitu, nggak pernah. Iya. Jadi kalau orang yang sudah hatam biasanya, waktu zaman saya dulu ya, itu dia selesai wisuda, dia bebas. Kayak pengurus lah. Meskipun dia masih sekolah, Heeh, dia nggak ikut mudarosa, kemudian nggak ikut fasoha, itu boleh. heeh. Bahkan nggak setoran pun boleh, Masya Allah. gitu. Nah, saya dulu motivasinya kayak gitu, dan saya pernah berada di titik itu saya nggak sabar gitu, pengen cepet-cepet hatam. Bahkan saya pernah suatu ketika karena saya nggak sabar gitu. Jadi ana datang kepada Lana, kemudian ya pokoknya ngadulah tentang keresahan ana menghafal Al-Qur'an. Ana tuh kayak nggak sabar menghafal Al-Qur'an, nggak bisa kayak teman-teman yang lain sehari 2 halaman, 3 halaman. Kemudian kata guru ana, ya nggak apa-apa, berarti kamu belum terbiasa menghafal. Yang penting emang dalam menghafal Al-Qur'an tuh harus sabar.
nggak bisa kita Instan, terburu-buru, nggak ya bisa nggak bisa instan. instan, nggak bisa terburu-buru dan memang harus sabar. Sabar. Sabarnya ya yang sabar benar-benar sabar gitu kan. Karena banyak cobaan lah kalau menghafal Al-Qur'an itu. Banyak cobaan malesnya, belum nanti gangguan dari teman misal ngajakin main kemana dan lain-lainnya, belum nanti gangguan dari eksternalnya. Apalagi kalau lagi Jadi itu. libur pulang ya. Nah itu yang sulitnya itu. Udah kalau libur pulang ke rumah mau ngaji tuh sulit. Hati-hati yang pengen ngapal Nah, Quran. Hati-hati ya. ya itulah. Oke. Jadi ya harus sabar lah, harus benar-benar sabar. Jadi intinya sabar. Oke pemirsa, podcastku demikian podcast kita bersama Ustadz Muhammad Syahdat SAG terkait masalah menghafal Quran. Mudah-mudahan manfaat kita semuanya. Amin, amin, Yang amin, menyaksikan amin, saya amin. doakan mudah-mudahan bisa jadi hafal Quran, Amin, anaknya amin, hafal Quran, amin, keluarganya hafal Quran. amin, Kurang amin, lebihnya mohon amin. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.